Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Ketegangan militer di perbatasan Thailand-Kamboja kembali meningkat tajam. Pada malam 19 Desember, militer Thailand kembali mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang sasaran strategis di wilayah Kamboja. Berdasarkan data konstruksi, serangan tersebut menyebabkan jembatan mengalami kerusakan parah dan memutus total jalur transportasi utama di kawasan itu. Serangan pada 19 Desember bukanlah insiden tunggal. 6 hari sebelumnya, pada 13 Desember, Thailand untuk pertama kalinya dalam konflik perbatasan ini menggunakan jet F-16 guna menghancurkan jembatan kemenangan di wilayah Kamboja, yang juga merupakan proyek infrastruktur bermodal Tiongkok. Dengan demikian, dalam rentang kurang dari sepekan, dua infrastruktur penting yang didanai Tiongkok dihancurkan berturut-turut oleh serangan udara Thailand, menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang sebelumnya didominasi bentrokan darat terbatas. Kerusakan parah dan dampak transportasi. Cuplikan visual lapangan yang dirilis Khmer Times pada 20 Desember, bagian tengah jembatan runtuh, membentuk lubang besar, struktur beton ambruk, permukaan jalan hancur, dan tulang baja mencuat keluar. Jalur lalu lintas kendaraan tidak dapat digunakan sama sekali. Pejalan kaki masih bisa melintas dengan sangat terbatas, namun kendaraan roda 2 maupun roda 4 mustahil lewat. Kerusakan pada jembatan kemenangan yang diserang 13 Desember bahkan disebut lebih parah. Video yang beredar luas di media sosial menunjukkan patahan total pada bentang tengah jembatan dengan retakan melintang menutup hampir seluruh lebar konstruksi. Rangkaian serangan terhadap proyek bantuan bernilai besar ini memicu kekhawatiran di Beijing. Pada 18 Desember, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan pembicaraan via telepon secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dan Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak. Dalam percakapan tersebut, Wang Yi menekankan bahwa prioritas paling mendesak adalah segera mencapai gencatan senjata untuk menghentikan kerugian lebih lanjut serta mencegah konflik meluas. Laporan investigasi BBC, dampak ekonomi abu-abu. Di tengah eskalasi militer, BBC merilis laporan investigasi mendalam dari garis depan konflik. Laporan itu menyimpulkan bahwa pertempuran perbatasan tidak hanya melemahkan Kamboja secara militer, tetapi juga menghantam keras ekonomi abu-abu yang selama ini berkembang di kawasan perbatasan, khususnya industri penipuan telekomunikasi lintas negara. Wartawan BBC di lapangan mencatat bahwa serangan udara Thailand relatif bebas menghantam sasaran di wilayah Kamboja, sementara kemampuan pertahanan udara Kamboja sangat terbatas. Target yang hancur, jembatan, jalan dan bangunan, kerap berada di sekitar kasino, pos perbatasan dan pusat mobilitas manusia, wilayah yang selama ini dikenal sebagai simpul aktivitas ekonomi ilegal. BBC juga melaporkan pemandangan mencolok di dekat salah satu jembatan bermodal perusahaan Tiongkok yang hancur. Sejumlah warga negara Tiongkok terlihat melarikan diri dengan tergesa-gesa, meski pejabat setempat mengklaim mereka adalah pekerja proyek air dan listrik. BBC menilai berdasarkan jenis peralatan dan pola aktivitas, mereka lebih mungkin terkait dengan serangan penipuan yang lazim di kawasan perbatasan. Lebih jauh, BBC menyoroti bahwa hubungan kompleks antara elit kepemimpinan Kamboja dan industri penipuan kini menjadi kelemahan utama dalam upaya Phnom Penh meraih simpati internasional. Seiring perang meningkat, transportasi terputus, pelarian penduduk terjadi, dan sanksi Eropa serta Amerika terhadap para taipan Kamboja diberlakukan, ekonomi penipuan Kamboja disebut tengah dikuras dengan cepat. Fenomena lain yang menyita perhatian muncul di ranah opini publik Tiongkok. Alih-alih mengecam Thailand, banyak warganet di Tiongkok justru menyatakan dukungan terbuka. Kolom komentar TikTok beredar ungkapan-ungkapan seperti, "Terima kasih Thailand, akhirnya kami tahu wajah asli mereka. Bomnya bagus, orang Tiongkok pasti mendukungmu. Saya umumkan, keputusan Thailand adalah keputusan saya." Sebagian komentar bahkan menyindir Beijing dengan nada getir, menyinggung pengalaman pahit warga Tiongkok yang menjadi korban penipuan di Kamboja. Hingga 20 Desember, belum ada tanda jelas bahwa kedua pihak akan segera menurunkan tensi. Dengan infrastruktur vital hancur, dampak ekonomi meluas, dan reaksi internasional meningkat, konflik perbatasan Thailand-Kamboja kini memasuki fase paling berbahaya sejak eskalasi terbaru pecah, meninggalkan pertanyaan besar tentang stabilitas kawasan Asia Tenggara dalam waktu dekat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.
IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.